tentang manajemen kurikulum pada tingkat dasar dan menengah. Pertama yaitu pengertian dari manajemen kurikulum ialah merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Bila dalam pelaksanaannya dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Yang kedua yaitu landasan kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yaitu prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu produktivitas. Berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Yang kedua yaitu demokratis. Berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu kooperatif. Prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat yaitu efektif dan efisien. Melihat efektivitas dan efisiensi pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Yang terakhir yaitu mengarah visi dan misi dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti lewat intelekuler, ekstrakurikuler, atau kokurikuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yaitu tentang karakteristik manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu karakteristik perencanaan. Yaitu karakteristik perencanaan kurikulum terdiri dari pengertian perencanaan kurikulum, fungsi perencanaan kurikulum, model perencanaan kurikulum, dan desain kurikulum. Yang kedua yaitu karakteristik pengorganisasian kurikulum. Merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu karakteristik pelaksanaan kurikulum, yaitu dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Perbedaan tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum yaitu pada tingkat kelas dan tingkat sekolah. Yang terakhir yaitu karakteristik evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk menggunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Sekian, terima kasih.